Selamat pagi anak-anak ibu kelas 4. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Hari ini kita belajar muatan PKN dengan judul materi hak dan kewajiban terhadap hewan. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Hari ini kita akan membahas hak dan kewajiban terhadap hewan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan hak dan kewajiban terhadap hewan. Nah, anak ibu coba kamu perhatikan gambar ini. Burung apakah yang ada pada gambar tersebut? Ya, ini adalah gambar burung cendrawasih. Ya, hewan ini berasal dari Papua dan hewan ini sangat terancam keberadaannya karena banyaknya perburuan liar. Nah, hewan apakah yang ada pada gambar ini, Nak? Yang gambar kedua adalah hewan macan tutul. Macan tutul juga sangat memprihatinkan keberadaannya, ya, sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena banyaknya perburuan liar. Nah, kita sebagai manusia juga punya hak dan kewajiban terhadap hewan. Perburuan liar seperti gambar di samping merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap hewan? Mari kita simak. Kita berhak memanfaatkan hewan, baik diambil telur, daging, susu, bahkan tenaganya. Namun kita juga berkewajiban untuk merawat hewan. Inilah yang disebut hak dan kewajiban terhadap hewan. Ya, kita berhak memanfaatkan ayam untuk diambil telur dan dagingnya. Kita juga berhak memanfaatkan sapi perah untuk diambil susunya. Kita juga berhak memanfaatkan tenaga dari kuda, ya. Nah, kita akan membahas hak terhadap hewan. Yang pertama, mendapatkan bahan pangan seperti telur, daging, dan susu. Telur berasal dari ayam, ya. Kita berhak memanfaatkan telur yang berasal dari ayam, susu yang berasal dari sapi perah, dan daging berasal dari sapi. Oke. Yang kedua, mendapatkan bahan sandang seperti sutra dan wol. Nah, ulat sutra bisa dimanfaatkan sebagai kain sutra, ya. Kemudian, hewan domba kulitnya bisa kita manfaatkan sebagai wol. Nah, kain sutra dan wol ini dapat digunakan sebagai pakaian manusia, ya. Dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pakaian. Yang ketiga, hak kita yaitu memanfaatkan sebagai bahan kerajinan seperti wayang kulit. Nah, wayang kulit itu berasal dari kulit hewan, ya. Dimanfaatkan kulit hewan untuk membuat wayang kulit ini. Kemudian tas kulit itu berasal dari mana? Iya, dari kulit hewan. Lalu sepatu kulit juga berasal dari kulit hewan. Itulah hak kita, ya. Kemudian yang keempat, memanfaatkan tenaga hewan seperti kuda, kerbau, dan gajah. Kuda kita manfaatkan tenaganya sebagai menarik delman. Kemudian kerbau kita manfaatkan tenaganya untuk membantu petani dalam membajak sawahnya. Kemudian gajah kita manfaatkan tenaganya untuk menarik beban yang berat, ya, seperti gambar ini. Namun di balik itu semua, dalam memanfaatkan tenaga hewan kita harus menyeimbangkan dengan kemampuannya, ya. Kita juga tidak boleh berlebihan dalam memanfaatkan tenaganya. Harus kita seimbangkan kemampuan dari tenaga hewan tersebut. Oke. Nah, kita akan belajar tentang kewajiban
terhadap hewan, ya. Di balik hak ada kewajiban kita. Nah, yang pertama memberi makan hewan peliharaan. Ya, kita harus memberikan makan hewan peliharaan secara teratur supaya kesehatannya terjaga. Kemudian yang kedua, memberi tempat tinggal yang layak untuk hewan peliharaan. Ya. Nah, kita juga sudah harus menyediakan tempat yang layak terhadap hewan peliharaan kita, ya. Yang berikut, mengobati hewan yang sakit. Nah, kalau hewan peliharaan kita sakit, kita berkewajiban untuk mengobatinya dengan membawa ke dokter hewan. Oke, yang keempat, kewajiban kita yaitu menjaga kebersihan hewan peliharaan kita, ya, dengan cara membersihkannya dan memandikan hewan kita itu supaya terjaga kesehatannya, supaya jauh dari penyakit, ya. Oke, yang kelima, menjaga kebersihan kandang hewan, ya. Itu juga harus menjaga kebersihannya supaya hewannya tetap nyaman dan terhindar dari penyakit. Oke, Nak. Nah, untuk tugas kamu, apakah kamu punya hewan peliharaan di rumah? Kalau kalian punya, sebutkan hak dan kewajiban terhadap hewan yang kamu miliki. Tetapi kalau kalian tidak punya hewan peliharaan, coba kalian sebutkan hak dan kewajiban terhadap hewan. Oke ya, Nak? Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.